Buntut dari aksi main hakim diri warga Goa, Sulawesi Selatan yang menyeret pria terduga pelaku ruda paksa hingga tewas, polisi akhirnya turun tangan. Kapolres Goa AKBP Aldi Sulaiman bersama 100 personel Polres Goa mengunjungi lokasi tempat peristiwa brutal itu terjadi. Pihak kepolisian menempuh hingga 3 jalanan dari Sungguh Minasa menuju Tompo Bulu sekitar 80 km dari pusat kabupaten untuk memastikan situasi telah mereda. Setibanya di lokasi, Aldi langsung melakukan pertemuan dengan pemerintah kecamatan dan desa hingga tokoh masyarakat. Tim Inafis Polres Goa melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP dan penyelidikan awal atas kasus tewasnya pelaku inisial A. Polisi juga memeriksa saksi yang diduga mengetahui dan terlibat dalam aksi penganiayaan tersebut. Meski yang dilakukan oleh pelaku salah, namun polisi menegaskan bahwa tindak penganiayaan terhadap terduga pelaku kejahatan tidak bisa dibenarkan. Adapun selain menangani kasus kekerasan terhadap A, polisi sekaligus memantau kondisi T, perempuan difabel yang menjadi korban dugaan penganiayaan dan pelecehan seksual. Korban diketahui dirawat di rumah sakit dan kini terpantau kondisinya sudah membaik. Aldi menyebut bahwa sejauh ini dokter telah mempertimbangkan kemungkinan kepulangan korban yang akan dilakukan waktu dekat. Lebih lanjut, untuk menghindari konflik susulan buntut peristiwa ini, Polres Goa telah menyamakan persepsi dengan penduduk untuk menjaga situasi tetap kondusif. Sebagai informasi pemirsa, sebelumnya sempat viral video seorang pria yang diseret pakai motor oleh warga dengan tangan terikat di Pobulu. A diduga menjadi sasaran amukan warga setelah diduga menganiaya dan melakukan ruda paksa terhadap seorang gadis disabilitas Rapoala. Polisi hingga kini memastikan penyelidikan berjalan paralel, yaitu mengusut tuntas kasus pengeroyokan berujung maut dan kasus pemerkosaan terhadap korban. Media sosial tengah dihebohkan dengan video viral mayat seorang pria terduga pemerkosa diseret keliling kampung menggunakan motor oleh warga pada Rabu 3 Desember. Belakangan polisi mengungkap bahwa sosok pria inisial AL tersebut yang bukan seorang residivis. Menurut penuturan Kapolres Goa pada Jumat 5 Desember, AL ini baru saja bebas dari penjara sekitar 15 hari. Setelah bebas, ia kembali melakukan pencurian hingga tindak kekerasan seksual kepada gadis difabel. Aksi inilah yang kemudian memancing amarah warga hingga AL berujung diamuk dan dianiaya oleh massa. Adapun peristiwa ini diketahui terjadi di Desa Rapolemba, Kecamatan Pobulu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Timur, yaitu rekan Muslimin Emba. Baik rekan Muslim, dijelaskan bagaimana konfirmasi pihak kepolisian atas kasus terduga pemerkosa yang diseret hingga tewas di Goa ini, rekan. Ya, baik Arin dan Tribuners, dapat saya jelaskan untuk kondisi terkini di lokasi video viral pria terduga pelaku ruda paksa yang tewas diseret oleh warga keliling kampung, tepatnya di Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Goa. Saat ini di lokasi sudah kondusif setelah personil kepolisian dari Polres Goa yang dipimpin Kapolres Goa AKBP Muhammad Aldi Sulaiman mendatangi lokasi dan bertemu dengan
tokoh masyarakat dan pemerintah setempat. Setelah kondusif pada Kamis kemarin, tepatnya itu langsung dilakukan olah tempat kejadian perkara dan dilakukan juga beberapa pengambilan keterangan saksi di lokasi. Saat ini upaya yang dilakukan Polres Goa masih melakukan pendekatan persuasif kepada warga untuk menyamakan persepsi terkait tindakan hukum ke depannya yang akan dilakukan kepolisian dalam kasus ini. Namun saat ini polisi masih terus memantau perkembangan di lokasi, dan untuk kondisi korban sendiri terduga yang diruda paksa ini saat ini masih dirawat di rumah sakit dan kondisinya sudah perlahan mulai membaik. Untuk penanganan lebih lanjut, pihak kepolisian sudah berkoordinasi dengan tim dokter rumah sakit agar bagaimana kondisi korban yang berkebutuhan khusus ini terus mendapat pendampingan. Arin. Oke, baik. Muslimin, bisa dijelaskan apa keterangan kepolisian soal identitas pria terduga pemerkosa ini? Apakah benar pelaku ini merupakan seorang residivis? Iya, betul Arin. Jadi pelaku inisial A umur 47 tahun ini baru sekitar 15 hari keluar dari penjara atau rutan begitu setelah menjalani proses hukuman atas kasus pencurian yang menjeratnya sebelumnya. Pada beberapa tahun sebelumnya juga sempat terjadi aksi pencurian serupa yang dilakukan oleh terduga pelaku ini, sehingga oleh warga sudah dibuat cukup resah dengan ulah dari si A ini. Dan dapat saya informasikan juga bahwa kejadian dugaan ruda paksa terhadap korban T yang saat ini masih dirawat itu terjadi pada minggu ataupun 3 hari sebelum video viral ini beredar. Jadi pada hari Minggu kejadian pelaku A ini kabur ke dalam hutan. Setelah 2 hari kemudian kembali keluar ke pemukiman warga, dan pada hari Rabu itulah si A ini didapati oleh warga ataupun keluarga dari korban T ini. Nah, dari situlah saat didapati pelaku A ini langsung disergap oleh warga dan diikat tangan dan kakinya, kemudian diarak keliling kampung. Kasus ini oleh polisi sudah membenarkan bahwasanya memang A ini diduga kuat adalah pelaku pemerkosaan atau ruda paksa sekaligus penganiayaan terhadap korban T. Arin. Oke, baik rekan. Bagaimana respons dari keluarga terduga pelaku sendiri? Apakah akan dilakukan proses autopsi untuk AL ini? Hasil konfirmasi sementara dari Kapolres Goa untuk permohonan otopsi itu tidak dilakukan oleh keluarga dari si A, dan jenazah si A ini sendiri sudah dimakamkan pada Kamis kemarin. Jadi upaya saat ini dari tindakan kepolisian masih melakukan pendekatan ke baik keluarga korban terduga korban ruda paksa ini dan juga terduga pelaku ini, karena masing-masing dari mereka masih mempunyai hubungan kekerabatan begitu. Jadi masih ada pertalian kekerabatan di antara korban dan juga terduga pelaku ruda paksa ini. Awalnya itu saat ini pihak ya, jadi antara hubungan terduga pelaku ruda paksa dengan korban T ini masih mempunyai hubungan kekerabatan begitu. Jadi untuk permohonan otopsi itu tidak diajukan oleh keluarga si terduga pelaku A ini.
dan jenazah dari terduga pelaku ini sudah dimakamkan pada Kamis kemarin. Jadi pihak kepolisian saat ini masih melakukan komunikasi lebih lanjut ke masing-masing keluarga baik terduga pelaku ataupun korban ruda paksa ini untuk menentukan langkah kepolisian yang akan diambil nantinya. Arin. Oke, baik rekan. Untuk pertanyaan terakhir ini, setelah video dugaan tindak penganiayaan viral dan pelaku dipastikan sudah meninggal dunia, bagaimana respons dari keluarga gadis difabel yang menjadi korban ruda paksa ini, rekan Muslim? Ya, sejauh ini kembali kami belum bisa mendapatkan keterangan dari keluarga korban ruda paksa ini karena saat ini kondisinya mereka masih tertutup begitu, belum bersedia memberikan keterangan ke awak media, dan sumber informasi sementara dari kami ini masih dari kepolisian karena memang lokasi kejadian ini jaraknya dari pusat kota Goa itu sekitar 100 km lebih dan harus ditempuh dengan perjalanan darat antara 2 hingga 4 jam karena akses jalan yang berkelok dan di dataran tinggi. Saat ini kami masih berupaya begitu menggali keterangan baik dari pemerintah setempat dan juga keluarga masing-masing pihak yang terlibat dalam persoalan ini. Arin. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Jadi dapat kami sampaikan bahwa memang kami benarkan bahwa kejadian seperti viralnya video-video yang beredar di beberapa media sosial, bahwa betul terjadi penganiayaan atau main hakim sendiri terhadap terduga pelaku pemerkosaan yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Dan dapat kami sampaikan bahwa saat ini kami dari pihak kepolisian juga dibantu oleh perangkat kecamatan. Di sini ada Pak Camat dari Tompo Bulu dan juga dibantu juga dengan perangkat desa dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. Alhamdulillah kami sampaikan bahwa situasi mulai dari tadi malam sampai dengan sore ini dalam keadaan kondusif. Adapun upaya-upaya yang sudah kami lakukan sampai dengan sejauh ini tentunya kami sudah melakukan olah TKP, kemudian juga ada beberapa orang juga yang kami sudah melakukan interview kepada orang-orang tersebut seperti itu. Untuk kondisi korban roda paksa itu sendiri Pak, seperti apa? Apakah ada gangguan psikologi? Jadi dapat kami sampaikan bahwa korban perempuan yang diperkosa oleh terduga pelaku ini saat ini dirawat di rumah sakit dan kondisinya memang dapat kami sampaikan korban tersebut dianiaya kemudian dilakukan pelecehan seksual. Dan yang perlu diketahui bahwa korban tersebut memiliki keterbatasan ataupun kebutuhan khusus, memiliki kebutuhan khusus. Jadi dia memiliki ada kekurangannya seperti itu. Dan dalam keadaan yang semakin membaik. Insya Allah kami sudah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan juga berdasarkan informasi dari Pak Camat dan kepala desanya, kalau tidak hari ini atau sore ini, mungkin besok bisa dipulangkan. Untuk identitas pelaku sendiri Pak, apakah terjadi penganiayaan ini, terus apakah ada indikasi untuk aksi balasan seperti apa? Sementara ini tadi kami juga sudah bersilaturahmi dan berkumpul bersama seluruh kepala desa, kemudian kepala dusun, kemudian ada juga lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga ormas. Intinya kita menjaga agar supaya situasi dari Kecamatan Tompo Bulu ini tetap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.